Selamat pagi bagi kita semua, bagi seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-77 2022 dan kita akan membahas dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan memulai karya kita, marilah kita memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. You are the source of wealth and honor. You rule over all. You possess strength and might to magnify and give strength to all. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini akan kita bahas dengan tema Tuhan adalah sumber kekayaan dan kemuliaan. Tuhan adalah sumber kekayaan dan kemuliaan. Sumber kekayaan dan kemuliaan jelas hanyalah Tuhan. Kendati kita yang berusaha mendapatkan kekayaan itu. Tetapi usaha kita kalau tidak diberkati, maka sia-sialah dan kita tidak akan memperoleh kekayaan itu. Tetapi kalau kita bekerja bersama dan diberkati Tuhan, maka kekayaan itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan pastilah memberikan segala kebutuhan kita, termasuk kekayaan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada anak-anaknya atau umatnya. Namun penggunaan dan pemanfaatan harta kekayaan dengan cara yang salahlah yang dapat merusak hidup kita dan sesama. Bukan harta itu yang merusak, tetapi cara pemanfaatan harta dan kekayaan kita. Artinya kitalah sumber yang membuat rusak, bukan harta itu. Sering terjadi ketika seseorang diberkati Tuhan secara melimpah, ia semakin menjauh dari Tuhan. Bahkan menjadikan tuan harta yang diperolehnya itu. Seharusnya orang yang mendapatkan harta dari Tuhan, sejatinya dia semakin dekat kepada Tuhan. Bukan semakin menjauh dari Tuhan. Atau menjadi dia terpikat dengan harta itu. Yang paling ironisnya, harta itu menjadi tuannya. Padahal sejatinya kitalah yang menjadi tuan atas harta kita. Harta kita itu budak bagi kita. Tetapi orang yang sudah terpikat pada harta, maka dia akan menjadikan dirinya budak atas harta kekayaannya itu. Inilah yang membawa seseorang menuju kehancuran dan kebinasaan kekal. Ketika kita menjadi budak harta, maka kita akan menuju kebinasaan. Tapi ketika kita menjadi tuan atas harta kita, maka kita akan mampu memuliakan Tuhan. Kalau ditanya siapa yang tidak ingin kaya? Pasti semua orang ingin kaya, bukan? Setelah menjadi kaya, banyak orang lupa diri. Itu yang menjadi persoalan. Sombong, tamak, bahkan materialisme, bahkan hedonisme juga. Paling ironisnya ialah melupakan Tuhan sebagai sumber berkat, sehingga banyak orang melakukan kecurangan-kecurangan hanya untuk mendapatkan harta dan kekayaan itu. Nah, bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh uang? Ini pertanyaan penting. Kita harus belajar mengelola keuangan itu. Nah, bagaimana cara supaya kita tidak dikuasai uang? Berarti kita
kita belajar bagaimana mengelola keuangan, harta, dan kekayaan itu. Kita harus tahu bahwa kemampuan seseorang menata kelola harta, keuangan, dan kekayaannya yang dipercayakan kepada Tuhan, kepada kita, merupakan kekuatan untuk memperoleh berkat Tuhan. Saya ulangi, ketahuilah bahwa kemampuan seseorang dalam mengelola harta kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita merupakan kekuatan untuk memperoleh berkat Tuhan. Jadi kalau kita dipercaya atas berkat Tuhan hari ini, kita kelola dengan baik, maka ingat Tuhan akan memberikan, bahkan menambahkan berkat-berkat lain kepadamu. Jadi saat kita mampu mengelola keuangan, harta dengan baik, kita muliakan Tuhan dengan harta kita, maka berkat Tuhan semakin berlimpah, berlimpah, berlimpah kepada kita. Itu prinsip menata kelola kekayaan. Artinya Tuhan hanya akan mempercayakan hartanya bagi orang yang setia kepadanya, yang mengelola harta itu dengan baik dan benar. Pastikan dirimu adalah orang yang menata kelola kekayaan Tuhan dengan baik dan benar, sehingga itu memuliakan Tuhan. Kekayaan harta atau uang yang banyak bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Saya ulangi, kekayaan harta uang yang banyak bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Sebaliknya, kemiskinan atau hidup yang berkekurangan juga bukanlah akhir hidup. Jadi kalau saya sudah miskin maka berakhirlah hidupku. Bukan. Kaya atau miskin tergantung bagaimana kita menggunakan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sebagai alat untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Entah kita kaya, entah kita miskin, seberapapun yang ada pada kita, kita gunakan untuk melakukan kebajikan dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi bukan seberapa banyak saldo di rekeningmu, maka engkau memuliakan Tuhan. Bukan karena tidak punya apa-apa di rekeningmu, kau tidak boleh memuliakan Tuhan. Tapi semakin banyak kita mengelola keuangan kita, harta kita untuk memuliakan Tuhan, untuk kebajikan, untuk sesama, itu yang sangat penting. Pertanyaan kita sekarang ialah, apakah orang Kristen tidak boleh menjadi kaya? Pasti boleh. Apakah orang Kristen tidak boleh menikmati kekayaannya? Pasti boleh. Ada orang berkata begini, semakin miskin maka akan semakin rohani. Salah. Tidak ada pengajaran orang Kristen seperti itu. Semakin kaya semakin jauh dari Tuhan. Tidak. Tetapi miskin atau kaya, kita menata kelola keuangan, ke harta kita dengan baik untuk kebajikan dan memuliakan Tuhan. Itu adalah hal yang penting. Karenanya ada beberapa prinsip orang Kristen dalam menata kelola keuangan, harta dan kekayaan. Yang pertama, kekayaan bukanlah tujuan hidup. Kekayaan bukanlah tujuan hidup. Tetapi tujuan hidup kita ialah memuliakan Tuhan. Dan tujuan hidup kita ialah mencari kerajaan Allah. Kalau kita baca nanti Matius 6 ayat 36, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi harta, semuanya yang ditambahkan itu, kekayaan, itu adalah bonus bagi orang yang mencari Tuhan. Jadi jangan cari harta, tapi cari Tuhan, maka harta, kekayaan, uang, jabatan, karir, itu adalah bonus bagimu. Itu yang pertama. Jadi kekayaan bukanlah tujuan hidup. Tujuan utama hidup adalah hidup dalam kerendahan hati. Takut akan Tuhan. Sedangkan kekayaan hanyalah sebuah ganjaran atas kerendahan hati kita, atas takut akan Tuhan. Itu nanti bisa kita baca Amsal 22 ayat 4. Itu yang pertama, kekayaan bukanlah tujuan hidup. Yang kedua, kekayaan bisa menjadi penghalang kita menerima hidup yang kekal. Kekayaan bisa menjadi penghalang bagi kita untuk menerima hidup yang kekal. Sambil contoh, seorang pemuda kaya datang kepada Yesus. Dia berkata kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus berkata, "Juallah hartamu, ikutlah aku.
Tetapi pemuda itu tidak mau menjual hartanya untuk mengikut Yesus. Karena dia sudah terikat dan terpikat dengan hartanya. Artinya dia tunduk kepada dua tuan. Satu untuk hartanya, satu untuk Tuhan. Bagi orang yang terpikat pada dua tuan, maka dia tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita harus pilih ikut harta atau ikut Tuhan. Maka orang yang ikut harta binasa, orang yang ikut Tuhan beroleh hidup yang kekal. Pastikan dirimu mengikut Yesus. Itu yang kedua, kekayaan bisa menghalang kita memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, Tuhan adalah sumber kekayaan yang sejati. Tuhan adalah sumber kekayaan yang sejati. Dia yang memberi kita kuasa menikmati kekayaan itu bagi orang yang takut akan Dia. Jadi bukan kita sumber kekayaan yang sejati, tetapi Tuhan. Dan Tuhan mampu memberi kita menikmati kekayaan itu. Ada banyak orang kaya, dia punya harta, punya uang, tapi tidak bisa menikmati hartanya. Tidak bisa lagi makan daging, tidak bisa lagi makan karena kolesterol, karena gula, karena ada banyak. Tidak bisa berjalan kemana-mana lagi karena tidak bisa. Dia sudah harus duduk di kursi roda. Tapi orang yang menikmati kekayaan Tuhan, dia bisa makan apa yang dia nikmati, yang dia peroleh, dan bisa dia jalan-jalan kemana menikmati ciptaan Tuhan. Itulah kuasa menikmati. Sebenarnya jauh lebih enak kuasa menikmati daripada kuasa memiliki. Kalau kita memiliki, pikiran kita akan terpikat kepadanya. Tapi kalau kita menikmati tanpa memiliki apa-apa, tapi kita menikmati segalanya, itu jauh lebih penting. Dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan memperoleh kekayaan. 1 Tawarikh 29:12 teks hari ini, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita miliki sekarang adalah berasal dari Tuhan. Bukan karena usaha dan kemampuan kita. Itu hanya titipan Tuhan bagi kita. Dan harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Kalau kita menyadari bahwa kekayaan itu adalah merupakan kesia-siaan jika tidak kita peroleh dari Tuhan, maka kita tidak akan menjadikannya sebagai tujuan hidup. Kalau hanya kesia-siaan toh semua kekayaan harta itu dan uang itu, maka sebenarnya itu jangan jadikan menjadi tujuan hidup. Sandaran hidup kita hanyalah Tuhan. Sebaliknya kita akan menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya bagi kita. Karena dialah harta yang sesungguhnya. Mazmur 73 ayat 25 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau, selain Tuhan. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Karena itu, marilah berkomitmen menggunakan berkat Tuhan tersebut bukan untuk dirimu, tetapi untuk memberkati orang, menjadi kebajikan bagi orang, dan melayani Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami memperoleh pengajaran hari ini bahwa Tuhanlah sumber kekayaan dan kemuliaan. Ketika kami memperoleh kekayaan, harta, uang, ajar kami untuk melakukannya untuk memuliakan Tuhan, melakukan kebajikan. Kami mampu menata kelola semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami, mampukan kami melakukan firman-Mu kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan dengan prokes, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Dan kita terus berjuang melawan Omikron ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.